wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diayu Lesti, saya kelas 5. Saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Diberikan kekayaan yang melimpah oleh Allah tak membuat Nabi Ayub alaihi salam lupa diri. Beliau memanfaatkan hartanya untuk berbuat kebaikan dengan cara membantu kepada sesama. Saat jatuh miskin, Nabi Ayub alaihi salam tetap tak berpaling dari Allah. Beliau bersikap sabar dan menerima cobaan tanpa mengubah ketakwaannya kepada Allah. Menderita penyakit selama 12 tahun tidak membuat Nabi Ayub alaihi salam berburuk sangka kepada Allah. Beliau menerima penyakitnya dengan penuh sabar meskipun orang-orang sekitarnya menjauhinya. Kesabaran beliau berbuah manis dengan kesembuhan yang Allah berikan. Kesabaran adalah salah satu aspek penting dalam hidup. Tanpa adanya kesabaran, kita akan cenderung mengikuti hawa nafsu yang menjerumuskan pada hal-hal negatif. Salah satunya adalah berburuk sangka kepada Allah saat kita mendapat ujian. Dengan sabar dan iman, Allah akan menambah pahala bagi hambanya. Selain itu, dengan tidak berputus asa, Allah akan memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulailia, kelas 5 dari SD Anti Garandusari. Hari ini saya akan membacakan kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub hidup hingga 120 tahun. Selama masa hidupnya, Nabi Ayub diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah di dataran Haruan yang berada di perbatasan Suriah dan Yordania. Nabi Ayub dikenal sebagai nabi yang kaya raya. Meski dilimpahi kekayaan oleh Allah SWT, tak lantas membuatnya lupa kepada sesama. Tak hanya harta yang melimpah, Allah SWT juga menganugerahi Nabi Ayub dengan banyak keturunan. Salah satu keturunan Nabi Ayub juga merupakan seorang nabi, yakni Nabi Zulkifli. Selama hidupnya, Nabi Ayub mendapatkan cobaan bertubi-tubi dari Allah SWT. Cobaan-cobaan ini tak mengendurkan keimanan Nabi Ayub, justru membuatnya semakin taat. Salah satu cobaan yang dihadapi oleh Nabi Ayub adalah harta bendanya yang habis sehingga beliau jatuh miskin. Dalam menghadapi cobaan tersebut, Nabi Ayub senantiasa ingat bahwa manusia terlahir ke dunia tanpa membawa apapun. Setelah jatuh miskin, Allah menguji Nabi Ayub dengan meninggalnya seluruh keturunan beliau. Bahkan ketika Nabi Ayub jatuh sakit, seluruh keluarganya menjauh dan mengasingkan beliau. Yang tersisa hanyalah istri dan 2 orang saudaranya yang senantiasa merawat Nabi Ayub. Bertambahnya ujian yang Allah berikan tak menggoyahkan keimanan Nabi Ayub. Beliau menjalaninya dengan penuh kesabaran. Beliau juga menyadari bahwa manusia berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Tidak terkecuali Nabi Ayub. Ujian kesehatan yang diberikan oleh Allah tak tanggung-tanggung. Penyakit Nabi Ayub tak kunjung sembuh dalam waktu kurun yang lama. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwa beliau menderita penyakit tersebut selama 18 tahun. Selama itu pula, tubuh Nabi Ayub sangat lemah. Penyakit yang beliau derita menggerogoti seluruh tubuhnya. Bahkan untuk buang hajat pun Nabi Ayub harus dibantu oleh istrinya. Di tengah penyakitnya yang tak kunjung sembuh, syaitan berusaha menggoyahkan keimanan Nabi Ayub. Namun lagi-lagi keimanan Nabi Ayub tak tergoyahkan sedikit pun. Beliau atas sakit yang Allah berikan.
Nabi Ayub tetap mengerjakan ibadah seperti sebelum jatuh sakit. Kadar keimanan Nabi Ayub justru kian bertambah dari hari ke hari. Kesembuhan Nabi Ayub merupakan mukjizat besar dari Allah SWT setelah menderita penyakit selama 18 tahun. Beliau sembuh dalam waktu yang singkat. Kesembuhan Nabi Ayub diabadikan dalam Al-Quran surah Asy-Syad ayat 41-43. Dalam salah satu surah tersebut, Allah berfirman agar Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah. Dari tanah tersebut keluarlah air dari tanah yang digunakan Nabi Ayub mandi dan minum. Lewat air itu juga Allah memberikan kesembuhan untuk Nabi Ayub. Sebelum diberikan kesembuhan oleh Allah, Nabi Ayub pernah bernazar untuk mencambuk istrinya sebanyak 100 kali. Saat sudah sembuh karena istrinya dianggap berbuat salah. Namun ketika sembuh, Nabi Ayub merasa berat menunaikan nazarnya. Allah pun memberikan kemudahan dengan mengganti 100 kali cambukan dengan 1 pukulan menggunakan seikat jerami. Tidak lama setelah kesembuhannya, Nabi Ayub kembali dikaruniai keturunan yang banyak. Salah satu keturunannya adalah Nabi Zulkifli, dan sekarang beliau mengembalikan segalanya kepada Allah dengan bertawakal dan bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zahra dari SDN 3 Randusari. Saya akan menceritakan 6 mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam hidup di masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Beliau ini juga termasuk golongan ulul azmi, yakni para nabi atau rasul yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah SWT. Putra dari Maryam ini memiliki beberapa mukjizat yang diterangkan di dalam Al-Quran. Mukjizat pertama Nabi Isa alaihissalam yakni saat masih bayi bisa bicara dengan lancar dan mengenal dirinya pada masyarakat. Mukjizat ini diberikan untuk melindungi ibunya Siti Maryam dari fitnah lingkungan sekitar. Nabi Isa alaihissalam juga mendapatkan mukjizat bisa menghidupkan burung dari tanah liat. Mukjizat ini bisa disaksikan masyarakat atas izin Allah SWT. Mukjizat berikutnya dari Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam adalah mampu menghidupkan orang mati. Namun Al-Quran tidak menjelaskan lebih detail sosok atau jumlah orang yang dihidupkan kembali Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dikisahkan Nabi penyembuh umat dari kusta, mengembalikan penglihatan yang terlahir buta atas izin Allah SWT. Allah SWT juga memberikan mukjizat kepada Nabi Isa berupa pengetahuan lebih dari manusia biasa. Atas izin Allah SWT, Nabi Isa SWT mampu mengetahui apa yang dimakan atau disimpan di dalam rumah tanpa melihat. Itulah 6 mukjizat Nabi Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zahra dari SDN 3 Randusari. Saya akan menceritakan 6 mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam hidup di masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Beliau ini juga termasuk golongan ulul azmi,
yakni para nabi atau rasul yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra dari Maryam ini memiliki beberapa mukjizat yang diterangkan di dalam Al-Quran. Mukjizat pertama Nabi Isa alaihissalam yakni saat masih bayi bisa bicara dengan lancar dan mengenal dirinya pada masyarakat. Mukjizat ini diberikan untuk melindungi ibunya Siti Maryam dari fitnah lingkungan sekitar. Nabi Isa alaihissalam juga mendapatkan mukjizat bisa menghidupkan burung dari tanah liat. Mukjizat ini bisa disaksikan masyarakat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam adalah mampu menghidupkan orang mati, namun Al-Quran tidak menjelaskan lebih detail sosok atau jumlah orang yang dihidupkan kembali. Nabi Isa alaihissalam dikisahkan Nabi penyembuh umat dari kusta, mengembalikan penglihatan yang terlahir buta atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat kepada Nabi Isa berupa pengetahuan lebih dari manusia biasa. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa Subhanahu wa Ta'ala mampu mengetahui apa yang dimakan atau disimpan di dalam rumah tanpa melihat. Itulah 6 mukjizat Nabi Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidjira Mesafani. Saya akan menceritakan kisah Nabi Musa. Saat membelah laut dapat dijadikan pembelajaran agama untuk anak-anak Nabi Musa. Merupakan salah satu unsuran Allah SWT yang hidup di Mesir. Nabi Musa hidup pada zaman kekejaman penguasa Mesir, Raja Fir'aun. Salah satu kejazat yang diberikan Allah pada Musa adalah kemampuan menggambar tongkat menjadi ular hingga membelah laut. Musa termasuk nabi dan rasul ulul azmi sebab memiliki kesabaran dan keteguhan hati dalam menggapai Fir'aun. Kisah Nabi Ayub dan kehidupan beliau. Nabi Ayub hidup hingga 120 tahun. Nabi Ayub diutus untuk berdakwah di dataran Haruan, di perbatasan Suriah dan Yordania. Nabi Ayub dikenal sebagai nabi yang kaya raya, tetapi tak lantas membuatnya lupa kepada sesama. Salah satu keturunan Nabi Ayub ialah Nabi Zulkifli. Selama hidupnya, Nabi Ayub mendapatkan cobaan bertubi-tubi dari Allah. Salah satu cobaan yang dihadapi Nabi Ayub ialah harta bendanya yang habis dan beliau jatuh miskin. Bukan hanya itu, ia juga kehilangan keluarganya karena seluruh keluarganya menjauh dan mengasingkan beliau. Yang tersisa tinggal istri dan 2 orang saudaranya.
Nabi Ayub juga menderita sakit yang tak kunjung sembuh, namun beliau tak pernah mengeluh atas apa yang menimpanya. Justru ia semakin memperkuat keimanannya. Kesembuhan Nabi Ayub merupakan mukjizat besar dari Allah. Dalam salah satu ayat Allah berfirman agar Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah dan keluarlah air yang dapat digunakan Nabi Ayub untuk mandi dan minum. Lewat air itu juga Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Pelajaran berharga yang dapat diambil dari kisah Nabi Ayub diantaranya tidak sombong atas kekayaannya, sabar dalam kemiskinan, tidak berburuk sangka ketika diberi penyakit, dan selalu bersabar dalam menjalani hidup. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam hidup di masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Beliau juga termasuk golongan ulul azim, yakni para nabi atau rasul yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah SWT. Putra Maryam ini memiliki beberapa mukjizat yang diterangkan di Al-Quran. Dikutip dari buku pintar ayat-ayat, Samsul Rijal Hamid menulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 253 disebutkan, dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat dan kami perkuat dengan Ruhul Kudus atau Jibril. Mukjizat pertama Nabi Isa alaihissalam yakni mampu berbicara saat masih berumur beberapa jam. Bunda, saat masih bayi, Nabi Isa alaihissalam mampu bicara dengan lancar dan mengenalkan diri pada masyarakat. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberi Alkitab, Injil, dan dia menjadikanku sebagai Nabi. Quran surat Maryam ayat 30. Mukjizat ini diberikan untuk melindungi Ibu Siti Maryam dari fitnah lingkungan sekitar. Dengan mukjizat tersebut, kesucian Siti Maryam yang melahirkan Nabi Isa tanpa ayah bisa dilindungi. Nabi Isa juga mendapat mukjizat bisa menghidupkan burung dari tanah liat. Mukjizat ini bisa disaksikan masyarakat atas izin Allah SWT. Dalam 365 days with the Quran, Sanias Naikan menulis bahwa Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan burung dari tanah liat dan bisa terbang layaknya burung asli. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 49 berbunyi, dan sebagai rasul dari Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk sebagai burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Mukjizat ini juga disebut dalam surat Al-Ma'idah. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa dengan izinku, kemudian kamu meniup kepadanya.
Lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110. Mukjizat berikut dari Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam adalah mampu menghidupkan orang mati. Namun Al-Quran tidak menjelaskan lebih detail sosok atau jumlah orang yang dihidupkan kembali Nabi Isa alaihissalam. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Quran Surat Al-Imran 49 ayat 49. Bahwa Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan burung dari tanah liat dan bisa terbang layaknya burung asli. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 49 berbunyi, dan sebagai rasul dari Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk sebagai burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Mukjizat ini juga disebut dalam surat Al-Ma'idah. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa dengan izinku, kemudian kamu meniup kepadanya. Lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 110. Mukjizat berikut dari Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam adalah mampu menghidupkan orang mati. Namun Al-Quran tidak menjelaskan lebih detail sosok atau jumlah orang yang dihidupkan kembali Nabi Isa alaihissalam. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Quran Surat Al-Imran 49 ayat 49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafkan Nurina Fajri dari SDN 3 Randutari, kelas 5. Saya akan menceritakan 6 mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam hidup di masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Dia juga termasuk golongan ulul azmi, yakni para nabi atau rasul yang memiliki keteguhan luar biasa dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra dari Maryam ini memiliki beberapa mukjizat yang diterangkan di dalam Al-Quran. Mukjizat pertama Nabi Isa alaihissalam, yakni saat masih bayi, Nabi Isa alaihissalam mampu berbicara dengan lancar dan mengenalkan dirinya pada masyarakat. Mukjizat ini diberikan untuk melindungi ibunya Siti Maryam dari fitnah lingkungan sekitar. Nabi Isa alaihissalam juga mendapatkan mukjizat bisa menghidupkan burung dari tanah liat. Mukjizat ini bisa disaksikan masyarakat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam, mampu menghidupkan orang mati. Namun Al-Quran tidak menjelaskan lebih detail atau sosok atau jumlah orang yang dihidupkan kembali Nabi Isa alaihissalam.
Nabi Isa alaihissalam dikisahkan bisa menyembuhkan umat dari kusta dan mengembalikan penglihatan yang terlahir buta atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam berupa pengetahuan lebih dari manusia biasa atau izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam mampu mengetahui apa yang dimakan atau disimpan di dalam rumah tanpa melihatnya. Itulah 6 mukjizat Nabi Isa alaihissalam, cerita yang bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Afif Nur Saidan, kelas 5 dari Sekolah SDN 3 Randusali. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa lahir di zaman kekuasaan Fir'aun. Fir'aun dikenal sebagai penguasa yang kejam dan mengaku sebagai Tuhan. Ibu Nabi Musa bernama Yukabat. Ibu Nabi Musa menyembunyikan Musa kecil ke dalam peti dan menghanyutkannya ke sungai Nil untuk menghindari kejaran Fir'aun. Peti tersebut ditemukan oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun sangat simpati dan sayang pada bayi itu. Dan pada akhirnya Musa yang masih bayi dijadikan anak angkat Fir'aun. Musa tumbuh sebagai sosok yang cerdas dan berakhlak yang sempurna. Setelah 10 tahun Nabi Musa berada di Madian, Nabi Musa SAW beserta istrinya meminta izin kepada Nabi SAW untuk kembali ke Mesir. Di Bukit Sinai, Nabi Musa menerima wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran surat Al-Qasas ayat 30. Nabi Musa datang kepada Fir'aun dengan mukjizat sebagai bukti kenabian. Nabi Musa SAW harus berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun. Nabi Musa melemparkan tongkatnya kepada penyihir atau tongkatnya menjadi ular besar. Penyihir itu baru mempercayai kebenaran Nabi Musa SAW dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 123 dan 124. Nabi Musa SAW bersama pengikutnya yang akhirnya memutuskan meninggalkan Mesir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke permukaan air yang secara tiba-tiba laut menjadi 2 bagian dan jalan berbentangan. Nabi Musa SAW dan pengikutnya lari hingga ke seberang dengan selamat dari kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikan laut seperti semula dan menenggelamkan Fir'aun yang dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 40. Sekian dari saya, kisah Nabi Musa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.